Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man walah. Apa kabar siswa kelas 11 TBSM? Kembali pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita memahami prinsip kerja sensor pada sistem kontrol elektronik injeksi. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara kerja salah satu sensor di sistem ini, yaitu sensor CKP. Maka pada video ini insya Allah kita akan melanjutkan penjelasan tentang sensor-sensor lainnya pada sistem PGMFI, yaitu sensor TP atau TP sensor. TP sensor para siswa sekalian adalah singkatan dari throttle position sensor, di mana fungsi dari sensor ini adalah untuk mendeteksi sudut bukaan katup gas atau throttle valve. Sinyal sensor ini nantinya digunakan oleh ECM untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Saat katup gas menutup, durasi penyemprotan sebentar karena tegangan yang dikirim ke ECM kecil. Nilainya sekitar 0,5 volt. Adapun prinsip yang kedua adalah saat katup gas terbuka penuh, maka durasi penyemprotan akan lebih lama karena tegangan yang dikirim ke ECM besar, sekitar 4,5 volt. Para siswa yang berbahagia, TP sensor digunakan pada semua sepeda motor Honda dengan teknologi PGMFI. Sensor TP atau TP sensor ditempatkan pada throttle body, di mana antara sensor TP dan dudukan kabel gas dihubungkan oleh sebuah poros. Sehingga ketika kabel gas ditarik, maka sensor TP akan bekerja. Ciri-cirinya, sensor ini memiliki 3 kabel. Kabel yang pertama, input dari ECM. Kabel kedua, kabel yang menuju ke ECM atau yang dikenal dengan istilah kabel output. Kemudian yang ketiga adalah kabel massa atau kabel negatif. Kemudian ciri-cirinya yang kedua, ditempatkan di throttle body. Inilah posisi dari TP sensor jika kita lihat dari posisi depan throttle body. Adapun jika kita lihat dari samping, maka TP sensor ditempatkan satu poros. Ini poros gas ya, poros kabel gas. Kabel gas kita tarik, maka katup gas akan terbuka dan TP sensor juga akan bekerja. Begitu juga ketika kita melepas tarikan pada katup gas, maka sensor ini akan kembali ke posisi semula. Para siswa yang dirahmati oleh Allah, sensor TP terdiri dari sebuah needle dan variabel resistor. Variabel resistor adalah sebuah resistor yang nilai tahanannya berubah-ubah. Dalam kasus TP sensor ini, tahanannya akan berubah-ubah tergantung dari posisi needle, yang mana posisi needle sendiri diatur oleh bukaan katup gas. Insya Allah pada ilustrasi berikutnya insya Allah akan kita perjelas. Kemudian, sensor ini pada penjelasan sebelumnya terdiri dari 3 kabel. Yakni kabel pertama adalah input dari ECM. Jadi ada satu kabel dari ECM yang masuk ke sensor ini. Kemudian, ada satu kabel yang menuju ke ECM. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa mudahnya para siswa sekalian, kabel input ini berasal dari ECM. ECM nanti akan memberikan tegangan sebesar 5 volt kepada sensor ini. Dan yang selanjutnya satu kabel ini memberikan masukan kepada ECM. Masukan yang diberikan ke ECM juga dalam bentuk tegangan listrik. Kemudian satu lagi adalah kabel massa. Nah, kabel massa sendiri sebenarnya para siswa di kondisi yang sebenarnya ini kembali ke ECM juga. Hanya saja untuk memudahkan pemahaman kalian, Bapak gambarkan kabel massa di posisi sini saja ya. Selanjutnya, informasi dari sensor ini digunakan oleh ECM untuk mengatur jumlah penyemprotan bahan bakar oleh injektor. Seperti apa cara kerjanya? Mari kita perhatikan slide berikutnya. Ini adalah ilustrasi sebuah handle gas. Kemudian yang berada di samping kiri ini adalah sebuah alat ukur untuk mengukur seberapa besar tegangan yang dihasilkan oleh sensor ini
sesuai dengan berapa derajat katup gas terbuka. Mari kita lihat bersama-sama cara kerjanya. Yang pertama, kunci kontak kita on, maka tegangan input otomatis dari ECM sebesar 5 volt akan menuju ke sensor ini. Atau dengan istilah lain, standby. Jadi ketika kita memutar kunci kontak ke posisi on, arus otomatis masuk ke sensor TP. Mesin dihidupkan, namun pada kondisi yang pertama ini kabel gas tidak kita tarik dulu. Nah, apa yang terjadi ketika kabel gas tidak kita tarik? Maka tegangan input, tegangan yang 5 volt ini, siswa sekalian, akan melewati variabel resistor, kemudian needle, selanjutnya kembali menuju ke ECM. Nah, tegangan ini kemudian dibaca oleh ECM yang selanjutnya akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sedikit saja. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Pada kondisi yang kedua ini, mesin hidup dan kabel gas ditarik penuh. Tegangan input akan melewati resistansi yang kecil. Kita perhatikan tegangan input akan melewati resistansi yang sangat kecil. Pendek ya. Nah, karena resistansinya yang kecil, maka tegangan output yang kembali ke ECM akan lebih besar dari kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya itu maksudnya kondisi ketika katup gas belum ditarik sama sekali. Nah, selanjutnya ECM akan memerintahkan injektor menyemprotkan bahan bakar lebih banyak dibandingkan pada kondisi sebelumnya. Jadi para siswa sekalian, gampangnya sensor ini sekali lagi digunakan oleh ECM untuk mengatur seberapa banyak jumlah bensin yang disemprotkan oleh injektor. Semakin besar sudut bukaan katup gas atau semakin dalam kita menarik tuas gas, maka injektor akan menyemprotkan bahan bakar lebih banyak, dan begitu juga sebaliknya ketika kita menarik handle gas dengan hanya sedikit saja atau bahkan tertutup, maka ECM akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar atau bensin dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, para siswa sekalian, demikianlah cara kerja dari TP sensor atau throttle position sensor. Semoga mudah dipahami. Kalau ada hal-hal yang kurang bisa dimengerti, silahkan bisa kita diskusikan dengan kalian menulis komentar di kolom komentar di channel YouTube ini, atau bisa didiskusikan di grup kelas, atau bahkan bisa langsung wapri ke nomor WA Pak Guru. Terima kasih banyak, semoga waktu kalian bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.